pelaku-pelaku usaha ini kami sediakan ruang. Sediakan ruang yang terafiliasi di bawah Dinas Koperasi ataupun di bawah Dinas Perdagangan Perindustrian ataupun dari kelompok-kelompok komunitas asosiasi yang lain. Iya, itu kan mereka semua ikut tumplek-plek di sini. Kami fasilitasi. Ternyata antusias masyarakat itu udan-udan rek. Sing mestine turun di omah karena ono gebiare Jombang, budal. Itu karena ini Pak, karena masyarakat Jombang kangen keramaian. Oh gitu. Adanya Jombang Fest ini mereka keluar melihat keramaian lah iki sing digoleki wong Jombang. Iya. Kangen. Catat Mas. 24, 25, 26. 24 kalau nggak salah ada JTV Dangdut itu. Kolaborasi JTV terus itu. 25 wayang. Lah tanggal 26 ini yang belum ada. Katanya konser no Bapak saya. Ada. Dan ada band. Yo mesti kudu ada band itu sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI bersama saya Adi Lonto dan saya Syafiq Manaf. Kau bagus sawi Iya. Terang rendengi gak ngomong bare-arek iki ya. Ket mulai rong rendeng wingi saiki wis panas. Panas mana iki koyoke menarik iki. Ngomong panas-panasan iki. Panas pol iki, Cak. Tapi ono ademe. Apa ademe? Ono Jombang Fest. Oh, Jombang Fest. Iya. Tapi Jombang Fest itu kan dalam rangka apa jenenge Hari Jadi Jombang. Kabupaten Jombang. Yang ke-15. Loh, ngawur. Kok lak tuwek aku lah. Sama cuy gak ngos 115. Oh, 115. Iya. Nah, di hadapan kita sudah ada Pak Syaiful Anwar, asisten 3 Sekdakap Jombang, Kabupaten Jombang. Selamat sore Pak Saiful. Selamat sore rekan-rekan. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya. Pastinya Pak Saiful sehat juga ini. Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat, guys, untuk komering. Nek sehat, lu sebelah lho, lu sebelah. Naudzubillah. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita selamat dulu nih ke Pak Saiful. Selamat hari jadi ke 115 Kabupaten Jombang. Semoga apa yang diangan-angankan ini bisa tercapai dan amin. mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Amin. Harus sejahtera. Harus sejahtera. Maju sejahtera untuk semua, maju sejahtera. Mas, ngomong-ngomong soal Jombang Fest ini, sampean wis seru rangkaian iki. Aku ndelok sekilas yo nggone perapatan ndi kan ono. Videotron. Dia mulai tanggal 4 sampai 26. 26 lho, sak wulan iki lho. Acarane awake. Oke. Kira-kira mboten tilem apa ya? Rangkaian Jombang Fest ini kan begitu padat. Itu gimana? Pemkab mendesain itu nanti. Jadi alhamdulillah kami tetap tidur karena kesehatan itu yang utama. Oke, siap. Dan ini alhamdulillah Bapak Bupati juga sudah memerintahkan kami untuk bisa meng-hire untuk IO itu. Jadi alhamdulillah selama ini kami sangat-sangat terbantu untuk kegiatan-kegiatan itu. Ini merupakan kan kolaborasi dari beberapa OPD sehingga untuk orkestrasi OPD itu tetap di kami, jadi di panitia di Pemkab. Cuma untuk detail pelaksanaan di lapangan termasuk misalkan contoh kayak kudu piye, terus tata-tatanya gimana, itu semua IO yang melakukan koordinasi, yang merancang jalannya acara. Namun untuk koordinasi kepada beberapa OPD itu tetap Pak Sekda, Bupati ke Pak Sekda dan pemerintahan ke saya untuk mengkoordinasi dari semua OPD itu bisa berkolaborasi. Sehingga IO itu tugasnya adalah mendetailkan acaranya seperti apa,
acara di dinas A, B, C itu unggulannya itu apa, yang bisa support ke kolaborasi Jombang Fest itu apa, itu yang kita ramu menjadi satu. Sehingga muncullah misalkan tanggal 4 kemarin itu Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata itu di Wastra Alam di Mojagung. Itu runtut terus. Nanti ada OPD mana sampai puncaknya nanti tanggal 26 Oktober. Berarti semua acaranya kan semakin berwarna ya. Semakin berwarna. Begitu pula dengan tema yang diusung pada tahun ini kan. Betul. Temanya pesona budaya, karya, karsa dan rasa. Betul. Nah, ini apa yang mau ditunjukkan dalam tema besar ini, Pak Saiful? Jadi di dalam tema besar ini kami ingin menampilkan tiga hal. Tiga hal itu, jadi kami yang pertama kita memiliki pondasi potensi-potensi ini yang kita tampilkan, kita suguhkan kepada masyarakat bahwa potensi kita itu loh ini. Terus kemudian dari potensi ini nanti kita akan mengolah menjadi sebuah perputaran ekonomi. Nanti akan ada evaluasi dari apa yang sudah kita laksanakan ini. Nanti dampak ekonomi, efek ekonominya itu seperti apa. Setelah evaluasi kita lakukan kesinambungan sekaligus mengevaluasi apa-apa yang kurang untuk kita perbaiki di Jombang Fest tahun berikutnya. Artinya nanti di akhir itu akan dievaluasi lah. Akan ada evaluasi. Coro kasar ngenten. Oleh piro selama Jombang Betul, Fest? iya betul. Perputaran uangnya ini berapa? Betul, iya gitu. Nah, ini kan memang salah satu tujuan utama dari Jombang Fest selain memang apa istilahnya mbancai Kabupaten Jombang, mbancai Kabupaten Jombang, nyelamati Kabupaten Jombang yang usianya 115 ini juga kan bagaimana kemudian Jombang Fest ini juga akhirnya mengangkat potensi ekonomi lokal. Betul. Mulai Pucuk Wonosalam sampai Ploso ya kan, mulai Mojagung sampai Bandar Kedung Mulyo. Nah, dari rangkaian acara yang sudah rancang yakin tak Pak? Atau sudah ada target gambaran piro kira-kira yang akan berputar di Jombang itu? Kami sudah memiliki beberapa target. Cuma kami belum bisa menyampaikan di sini karena apa? Jadi kadang-kadang kita menyampaikan target itu kalau sesuai gini loh. Bener iku wae dicibir apa maneh salah. Jadi mohon maaf nanti, tapi tetap akan kami lakukan evaluasi. Yang jelas setiap kegiatan ini kan berdasarkan DPA yang ada di masing-masing OPD kan. Nah, DPA di masing-masing OPD itu kan ada kerangka acuan kerja yang sudah dilakukan probity audit oleh inspektorat. Nah, output yang akan dicapai dalam setiap kegiatan itu kan terukur. Nah, tercapai enggak gitu loh. Dan tujuan kami adalah kami nanti mengkolaborasikan masing-masing capaian ini. Kalau spasial OPD A, B, C nggak ketemu, Contoh misalkan Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai event A, Dinas Pendidikan mempunyai event, contoh misalkan Pawai Budaya. Andaikan itu dikolaborasikan. Misalkan kan ada UMKM Dinas Koperasi kan? Ada koperasinya. Dengan adanya seperti itu otomatis output capaian dari Dinas Pendidikan dengan Dinas Koperasi yang semula 2 tambah 2 menjadi total bisa ketemu 10. Loh, kok iso Pak 2 tambah 2 kok 10 Pak? Awalnya 2 kalau dia berjalan sendiri. Dinas Koperasi 2 kalau berjalan sendiri. Pada saat digabung efek dominonya itu lebih tinggi dari itu, sehingga akan ada muncul penjumlah lagi dari perputaran ekonomi dan tujuan-tujuan dari kegiatan itu muncul di situ. Yang semula kita berharap 4 bisa ketemu 10. Ibarat pohon itu akarnya itu pasti banyak nanti ke bawahnya, efeknya juga akan baik. Nah, Pak, dari Jombang Fest ini kan pastinya keterlibatan masyarakat sendiri seperti apa dalam sini? Kan nggak hanya OPD aja nih yang diajak untuk tapi keterlibatan masyarakat sendiri seperti apa? Keterlibatan masyarakat selain mereka itu menikmati menikmati suguhan-suguhan kami. Pelaku-pelaku usaha ini kami sediakan ruang. Sediakan ruang yang terafiliasi di bawah Dinas Koperasi ataupun di bawah Dinas Perdagangan Perindustrian ataupun dari kelompok-kelompok komunitas asosiasi yang lain, itu kan mereka semua ikut tumplek-plek di sini. Kami fasilitasi. Bahkan menurut kami
yang tadi malam diadakan itu, ya informasinya itu dari segi kelebihan dan kekurangan. Jumlah pengunjungnya sangat membludak sekali. Ya betul. Tadi malam saya lihat cukup banyak. Pedagang juga terlibat di situ banyak. Mas. Iya. Aku tuku jagung loh, antri. Antri ya. Akhirnya tuku tagak tapi. Ya tetep tuku. Oh tetep tuku ya. Boke sing njaluk. Iya bahaya. Boke sing njaluk iki wis Bahaya. A1 wis kan. Kudu dituruti. Padahal mari udan-udan kan anak kemulan di omah ya. Nggih, Ternyata antusias masyarakat itu udan-udan rek. Ya. Sing mestine turun di omah karena ono gebiare Jombang, budal. Itu Berangkat karena semua. ini Pak, karena masyarakat Jombang kangen keramaian. Oh gitu. Adanya Jombang Fest ini mereka keluar melihat keramaian lah iki sing digoleki wong Jombang. Iya. Kangen. Catat Mas. Catet rek editor yo catet thread gawede lho. Oke. Nah di Jombang Fest ini kan banyak ya. Event-eventnya ya, karena juga berbagai macam OPD gitu kan ya, juga berbagai macam model. Ya betul. Nah dari berbagai macam ini kan mulai dari yang agamis gitu ya sampai budaya dan juga soal masa depan dan perkembangan teknologi. Betul. Itu bagaimana Pemkab Jombang ini meramu itu biar kemudian tidak tabrakan. Oke, ya. Jangan lupa Jombang kita itu ijo dan abang. Ijo dan abang, iya. Ijo sendiri, abang sendiri, tidak akan ada kalimat atau kata Jombang jika ijo dan abang tidak dijatuhkan. Oke, iya. Kami tidak akan melakukan pengkotak-kotaan itu. Justru kami ingin meramu bahwa antara kultur budaya dan religius itu bisa menjadi salah satu sumber potensi ikatan batin dari warga Jombang secara keseluruhan. Jombang memang kota santri, tapi tidak menutup kemungkinan Jombang ini juga heterogen. Itu harus kita lihat. Gini Mas, kalau kita kondisikan ibarat kanvas itu putih ya. Ya. Kalau diberi hanya satu warna hijau tok, kanvas itu tidak akan menunjukkan sebuah lukisan yang menggambarkan pesan. Tetapi kalau kanvas putih itu ada coretan hijau, ada merah, ada hitam, nanti akan muncul sebuah ilustrasi warna. Warna itulah yang menjadi tugas kita seluruh masyarakat Jombang. Kita mau menampilkan itu lukisan itu apa sih? Ya kita kolaborasikan semua warna itu di dalam satu rangkaian. Dan kebetulan ini hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang. Ya ayo kita ramu bersama. Kita tidak akan memisahkan. Bisa dilihat konten-konten yang kita tayangkan pasti kita ramu jadi satu. Tidak akan sendiri-sendiri. Karena kultur itu, karena gini, asimilasi dari agama-agama semuanya kan melalui sebuah kultur kan. Budaya. Betul. Tergantung kita nanti bisa meramu ini akan menjadi sebuah kultur yang baik apa kultur yang jelek. Nah, Jombang sudah membuktikan di usianya yang ke-115 bisa menjaga Jombang yang kondusif sampai saat ini. Ya. Itu yang harus kita catat, bahwa masyarakat Jombang memang masyarakat yang cinta dengan kedamaian dan cinta dengan pluralisme. Dan itu juga menunjukkan bahwa hijau abang, mungkin juga ada biru, ireng, abu-abu gitu ya. Ketika ini diramu dengan baik akan menjadi sebuah lukisan yang bagus. Itu yang harus kita tampakkan ke dunia luar. Iku contohnya rek ya, Mas yo mau ngalor kancamu ngidul ya. Ya babak. Ya opo diramu kaya ngono ya. Oke. Saya lihat juga Pak, ada beberapa event di dalam Jombang Fest ini malah ingin menunjukkan sisi ekonomi kreatifnya, tourism dan edukasi. Seperti kayak ini event sing apa ya? Baru. Saya kira baru dan pertama kali ada Tobacco Agropreneur Day. Balen mana? Festival Mbako. Festival Mbako. Ini lho Cak, lek kangel-kangelan ngomong Inggris ngomong Jawa kamu. Iki latih wong Jombang ya ingin. Festival Mbako ini ini sangat unik dan pertama kali. Ini kok bisa kepikiran festival tembakau ini? Alhamdulillah Dinas Pertanian ini. Dinas Pertanian itu mereka memiliki binaan-binaan dan salah satu potensi yang di wilayah utara kita itu kan tembakau.
Gak mungkin Mas ono festival pari, Ya. festival beras, gak mungkin kan ya? Nongko gawat. Nah, ini gimana caranya adalah festival tembakau ini wis kasarane iku tobacco apa jenenge sampean Mang? Tobacco Agro Wis Trainer. wis pokoknya ngono lah. Nah, bagaimana kita bisa membranding mbako sing biasa dilinting karo wong sepuh-sepuh. Iya. Tingwe. Mboten sepot tok Pak, nika nggih biasa ngelinting Pak nika Pak. Rokokku nih coba mengelinting. Menjadi sebuah agripreneur. Jadi tidak hanya semata-mata kita itu buruh nanam mbako tok. Ya apa carane tembakau kita itu bisa menjadi hilirisasi. Jadi sebagaimana nafas kita, kalau kita itu ya nanam, ya ngolah, terus kita membranding dan segala macam pemasaran, insya Allah akan memiliki nilai lebih. Kita tidak hanya sebagai buruh penanam, itu yang ditanamkan dari teman-teman pertanian. Makanya teman-teman pertanian ini, dinas pertanian ini memiliki inovasi yang sekiranya itu masuk akal. Ya caranya ya di branding. Branding kan harus ada event, harus ada momentumnya ya di Jombang Fest ini. Tapi kira-kira nanti ada tembakunya yang dihadirkan di situ. Ada. Berarti, tapi ojo njaluk gratis yo. Kok kudu tuku ndek kono. Soalnya kok kanca-kanca anak-anak yang agropreneur itu nanti akan menampilkan inovasi-inovasi mereka. Siap. Gitu loh. Kok awake dhewe tuku? Tuku ya? Tagihannya nang Pak Saiful. Gratis ya. Terus ya apa cita-cita untuk kemudian sejahtera bersama yo gak iso. Apa gratisan. Seakan iki tembakau, terus ana kopi maneh, ana kopi. Iki seakan-akan iki menjadi senjata. Iya. Menaikkan citra karakter UMKM-nya. Betul. Nggih. Sakjane mah gak ngomong tok, sakjane nek kopi nambah rokoke sakjane. Enak kuni. Kamu gak doyan kopi. Iya sih. Tapi enak kopi ku. Tapi saiki ono temuan anyar ya, Pak. Cara menikmati kopi ku sing enak itu tidak harus dengan air panas. Oh gitu. Ya apa iki, Pak? Cold brew. Pak, coba cek. Apa itu cold brew? Kopi diudah adem lah. Kopi diudah adem. Jadi kopi digiling kasar ya. Diaduk pakai air biasa, air suhu kamar ya. Gilingnya giling kasar, jangan halus. Terus kemudian dimasukkan ke lemari es minimal 12 jam. Kemudian jenengan saring tanpa dikasih gula dan segala macam. Jenengan ombe, Mas. Ada kok enak non alkohol. Menarik. Sama dolen nang ruangane asisten telu. Coba bisa dicoba. Wis pokoke kopi apa maneh kopi Excelsen nang Wikmatnya, Mas. Kalau lihat kopi, tembakau ini kan hasil pertanian. Sangat mungkin nggak untuk menarik anak-anak muda di dalam event ini, Pak? Sangat-sangat mungkin. Pada saat mereka itu khususnya Gen Z kan senengane ngafe-ngafe segala macam itu ya. Lah kalau mereka sudah memiliki inovasi, tak bikin gini ya, barangkali nanti bisa ada talenta-talenta muda misalkan mau usaha apa, pasti akan menemukan hal-hal yang baru yang bisa dijual. Dan ini yang harus kita pupukkan kepada teman-teman anak-anak muda di Jombang ini. Ojo itu wae kepengin dadi apa, coba cita-cita ndak usah disebut, nanti akan mendiskreditkan salah satu pekerjaan ya. Cita-citamu apa le Nduk, pasti milih A B C gitu. Ndak pernah milih kepengin dadi pengusaha iki ndak pernah. Berarti ini aku mulai nangkep, Mas. Berarti event ini juga sebagai bentuk kehadiran Abah Bupati Jombang kepada kemauan anak-anak muda. Betul. Menjawab kemauan dan keinginan anak muda. Betul. Ini tak caramu, kita turuti ya. Poin rek. Nah, yang kemudian juga asik dan bagi saya agak baru lah juga ya. Gimana? Di samping tadi ada religius, kemudian ada soal entrepreneur ya, soal tembakau, kopi dan sebagainya. Nah, juga nyelip di sana itu soal robotik. Kemudian juga ada kompetisi e-sport itu kan. Nah, ini kan juga merangkul untuk kemudian menyiapkan generasi masa depan lah, di mana robotik kemudian di e-sport itu kan juga
punya potensi lah di masa depan itu. Anjir iki pengen dirangkul kuat. Dirangkul semua, Mas. Dirangkul semua. Semua potensi-potensi itu kita rangkul semua. Masing-masing anak itu pasti mempunyai hobi. Pekerjaan yang berawal dari hobi itu akan menimbulkan kesenangan. Pada saat itu timbul kesenangan, maka mereka bekerja tanpa ada keterpaksaan dan pasti akan ikhlas untuk mencapai tujuan mereka. Contoh robotik ya. Timbangannya arek dulinan HP gak karuan gak jelas ya. Kenapa kita tidak mewadahi mereka di dalam hal-hal seperti ini? Misalkan e-sport, terus kemudian ada robotik. Ini tadi barusan ditelepon saya. Jadi temannya anak saya itu ikut acara robotik. Nah, kemudian begitu saya tanya, loh temanmu banyak yang ikut? Banyak yang berminat, tetapi memang persiapan mereka kurang, tapi nanti akan menunggu tahun depan mereka pasti akan ikut banyak. Gitu. Dari sini kita kan bisa menilai ternyata antusiasme teman-teman banyak, anak-anak kita itu banyak gitu loh. Sehingga mengurangi sing bengi-bengi cangkruk, sepeda motor dijejer-jejer gak jelas. Kenapa mereka tidak melakukan eksperimen terhadap hal-hal yang positif gitu loh. Dengan adanya wadah ini nanti akan ada kebanggaan bagi yang menang, akan ada kebanggaan bagi yang berpartisipasi, sehingga akan menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain. Itu harapan kami. Nah, Pak Saiful, event-event Jombang Fest ini banyak banget. Nih kalau sampean pribadi, kalau jenengan pribadi, paling pingin datang di event yang mana? Kabeh, Mas. Karena untuk gini loh, saya selaku bapak ya. Duwe punya anu sendiri. Kalau saya sih maunya ya ke Kopi Vesta, Tembakau Agripreneur, pas ndelok konser gitu loh. Ya, tapi istri saya suka yang tadi malam itu, yang fashion show itu gitu. Meskipun saya enggak nyaman, tapi aku tuh Kapolda, kepala polisi dapur ya. Wah, iki bahaya lah kat itu. Ya anak-anak saya maunya ke UMKM jajan kan masih kecil, ya terus pengen delok nang ngene guyu kan kayak gitu loh. Jadi intinya saya pribadi, andaikan saya bisa lepas seragam tuh saya pengen jadi penonton aja kayaknya. Karena terus terang nggak bisa ngajak keluarga untuk ngikuti Jombang Fest ya piye maneh Mas, tugas ya Mas. Ya tugas ya harus saya jalankan. Sama ganteni ta. Ganteni piye? Tapi misalnya aku sih ditakoni balik ya. Misalnya takon, pengen budal nang ndi? Bebas yang penting aja mbek bojoku. Iki guyon lho. Iki duduk aku lho. Iki guyon lho. Iki nyambut gawe kae. Kok didelok bojoku tadi gawe. Buaya. Tapi ya jenenge jadi pejabat punya tanggung jawab ya. Duh, gak kober nanti akhirnya ya. Kan harus mantau seluruh kegiatan. Nah, Pak, nanti kan terakhir ini tanggal 26 ya kan? Betul. Kemudian panggungnya wis buyar, diprotoli, terus biasanya kan pakai sampah-sampah itu gimana, Pak? Nah, gini. Tetap kami akan bertanggung jawab terhadap kenyamanan warga, kenyamanan masyarakat. Kalau jenengan sekiranya masih ragu-ragu terhadap komitmen kami dari Pemkab Jombang, terbukti setelah Ringin Condong Karnival. Tadi pagi kan sudah bersih toh? Bersih sekali. Lah itu salah satu contoh. Pun nanti pada saat acara selanjutnya akan kami seperti itu. Khususnya di Malam Puncak yang tanggal 26 nanti akan kami bersihkan seperti semula. Dan ada komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup juga terhadap rumput-rumput yang rusak nanti akan ada treatment. Memang disiapkan betul oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa nanti akan ada treatment terhadap tanaman-tanaman atau fasilitas-fasilitas serta rumput-rumput yang rusak untuk dilakukan pemeliharaan. Malam Puncak tanggal berapa? Tanggal 26. Kalau saya lihat kemarin kan mulai padat-padatnya Mas. 24, 25, 26. 24 kalau nggak salah ada JTV Dangdut itu. Kolaborasi JTV terus itu. 25 wayang. Lah tanggal 26 ini yang belum ada. Katanya konser nopo Pak? Ada. Dan ada band. Ya mesti kudu ada band itu sih, Pak. Ya mesti ana band kok, Pak. Jenenge ada band, Mas. Koyoke sampean gak tahu ndelok konser. Band niku ono sing jenenge ada, Mas. Tak kira tak ono band, mesti jenenge konser mesti ono band. Ono band gitu. Kita ono ada band. Ada ya. Teringat masa kecilku. Ngono ta? Ya. Lagine. Nah, itu ada band. Rek lagune apa, Rek? Ya koyo kene kula. Nah, dengan adanya konser nih apa yang diharapkan nantinya?
Kami harapkan nanti sakjane saya itu juga kasihan dengan teman-teman saudara-saudara kami diaspora yang di Jombang yang kepingin melihat malam puncaknya Jombang ya. Tapi di sini kan ada kalau nggak salah regulasi yang tidak boleh melakukan live terhadap konser ya. Iya, infonya seperti itu. Rasan-rasannya itu seperti itu. Lah iki kan nanti mosok malam puncak begitu konser YouTube kita matikan kan Ya, enak juga ya. kudune memang budal Pak, datang dan hadir langsung di acara itu. Nah. Mosok ya dikaekno konser ate ndelok online Nah, ya. gitu loh maksud saya itu kepada rekan-rekan yang berada di luar Jombang, kami minta monggo silakan hadir ke Jombang mengikuti seluruh rangkaian Jombang Fest. Iki Jombang kita rek awake dhewe lahir neng kene, ayo mulih nang Jombang. Nggawa sangu sing akeh puter ndek Jombang bagi warga Jombang. Oke, sepakat? Oke. Sing merantau mulai kangen bojo ngejak anak ndelok konser. Lah, Sing ade bojo ya sakno kok. Sakno masih Iya, yo iya. ya. Sing bane golek mantu Bu ono sing jek iki lho Bu. Jek ijen iki Bu. Ya. Orang sunat. Nah, Pak ini rangkaian kan panjang satu bulan lah ya. Nah sebenarnya apa yang diinginkan dari Pemkab Jombang pasca Jombang Fest ini? kami ingin mengevaluasi dan ingin menampilkan juga berkesinambungan. Setelah kami tampilkan, kami evaluasi, terus kemudian keberlanjutan seperti apa, kami berharap Jombang ini tidak hanya terkesan jargon kota santri pondok tok, tidak. Tidak. Jombang ini selain santri juga ada kultur-kultur serta potensi-potensi yang bisa dijual. Oke. Dan memang existing kita memang santri ini mendatangkan banyak sekali orang-orang dari luar. Selama ini mereka kan tidak melihat potensi Jombang seperti apa. Ya, Dengan adanya Jombang Fest, minimal anak-anak santri ini cerita ke orang tuanya. Ya. Pak, Bu, Abi, Umi, ternyata di Jombang itu gini loh. Ya. ono kopine. Ono kopine, ono Ono bakone. konsere bareng. Iya, lah wong NU garokoan kan dudu NU jenenge ya gitu loh. Lah iku moro neng Jombang sehingga nanti pada saat mereka mengunjungi santri-santri itu ada ternyata saya nanti akan beli batik misalkan. Nanti saya akan beli manik-manik misalkan. Terus kemudian ternyata di Jombang itu juga ada UMKM, contohnya di sentra PKL. Nah, ini perlu kami sampaikan. Jadi untuk supaya Jombang Fest ini menjadi pesta rakyat gitu ya. UMKM yang ada di sentra PKL menurut regulasi kan tidak boleh berjualan di alun-alun. Oke. Tetapi akan kami koneksikan antara alun-alun dengan sentra PKL. Jalur itu nanti steril dari kendaraan bermotor, orang jalan kaki. Lek kepingin tuku makanan basah silakan ke sentra PKL. Warek bali neng alun-alun lihat konser. Kalau pingin beli oleh-oleh, yang kami izinkan untuk jualan di alun-alun adalah yang produk-produk yang sudah kemasan. Yang misalkan koyo keripik pisang, keripik lele, keripik patin gitu. Garingan sehingga tidak menimbulkan sampah yang kecairan di sana. Dan jangan khawatir. Sak ono sampah, tetap Dinas LH itu akan komitmen untuk besok harus sudah bersih. Selalu sigap. Iya. Nah, saya itu punya gambaran Pak Jago. Gambarnya gini. Mudah-mudahan saja Jombang Fest ini setiap tahun ada. Amin. Sehingga orang-orang itu pasti terngiang, oh ini acara ini pasti acara event tahunan. Ya, Setiap bulan apa biasanya Oktober ya? Setiap bulan Oktober saya harus pulang karena ada event. Nah, gambaran saya seperti itu. Ya mudah-mudahan saja. Betul. Ini bisa berlanjut dari tahun ke tahun. Dan memang akan kami jadikan kalender tetap wisata Jombang. Oh iya. Dan ini nanti akan ada hal seperti itu sehingga pada saat teman-teman dari OPD itu ada kegiatan-kegiatan, nanti kita akan sepilkan sedikit kegiatan-kegiatan OPD itu untuk kita kolaborasikan pada kegiatan Jombang Fest. Jombang Fest. Kalau dulu kan namanya apa? Sebelum Jombang Fest? Dulu itu bulan berkumpul Jombang itu. Bukan ya? Sendiri-sendiri mereka. Sendiri. Nah, ini sudah dievaluasi, dibikinkan satu program yang nantinya akan menjadi kalender tahun. Kalender tahunan. Nek ngono ya enak lah. Enak. Jadi kok Pak Deku sing nanggone Kalimantan ku tak kandhanane. Jadi setiap tahun itu pastinya akan berubah konsep dan berubah konsep. Lah, sampe tahun ngarep bisa
request ya konser apa maneh saiki Oh, ada konser apa band. maneh. Saiki ada band tahun ngarep Tidak ada band. tidak ada. Nah, oke, Pak Saiful. Terakhir mungkin ada pesan kepada warga Jombang atau mengajak masyarakat di Jombang Fest monggo. Oke. Kepada seluruh warga Jombang, baik yang ada di Jombang maupun saudara-saudara kami yang berada di luar Jombang, mari silakan datang ke Jombang. Kalaupun tidak bisa lama, minimal di tanggal 24, 25, 26 kami tunggu seluruhnya di alun-alun Jombang. Kita rayakan pemerintah Kabupaten Jombang ulang tahun yang ke-115. Harapan kami nanti rekan-rekan, saudara-saudara yang datang ke Jombang bisa memutarkan ekonomi yang ada di Kabupaten Jombang, sehingga pada saat kami melakukan evaluasi bisa kami lihat kurangnya opo sih, yang perlu kita tambahkan opo sih. Tapi mohon maaf terkait masalah request tahun kemarin yang untuk menambah waktu terkait acara puncak, kami belum bisa melaksanakan karena ada keterbatasan efisiensi anggaran. Namun tidak menutup gebyar kita, meskipun dalam keterbatasan, alhamdulillah dari beberapa pihak itu sudah memberikan CSR-nya untuk membantu mensukseskan Jombang Fest tahun 2025. Sekali lagi kami mengundang kepada seluruh warga Jombang dan seluruh saudara-saudara kami warga Jombang yang berada di luar Jombang untuk hadir pada acara puncak Jombang Fest tanggal 24, 25, 26 di alun-alun Kabupaten Jombang. Nah, rek aja lali. Nek bumbung ngacarane apa ya, rek? Browsing nggone Instagram akeh. Nang nggone website Pemkab Jombang. Akeh. Ono, ya kan? Ya nang Nang nggone. podcast saya kurang diupload ya. Iya nang nggone Rasan-rasan. podcast rasan-rasan menibet ya. Engko lah, engko ya, engko di posting. Akeh acarane. Wis gak usah kakek ngomong ya. Gak usah kakek ngomong wis budal ya, pilih nang ndi, pilih sinang ndi. Mang iki wis ngomong akeh bagaimana potensinya, bagaimana harapannya dari Pemkab Jombang. Kamu gak duwe anu ta? Pantun biasa kan Ate sampean tutup ta? nyeluk sapa jenenge? Ya tak pantun sih. Oh iya. Tak celuki Markasan sih. Iya, Markasan. Pasar Pon, pasar legi. Pasar Perak, omahe Markasan. Here ojo lali, dukung terus Rasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.